Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Wahyudyanto dari MTSN 2 Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saya akan menyampaikan karya ilmiah saya yang berjudul Dari Sawah ke Landasan, Perubahan Lahan di Sekitar Pembangunan Bandara Doho Kediri. Dengan guru pembimbing Ibu Piranti Asri Pertiwi, Magister Pendidikan. Pendahuluan, Bandara Doho Kediri merupakan proyek strategis nasional pertama di Indonesia dengan pembiayaan swasta, yakni PT Gudang Garam. Pembangunan Bandara Doho Kediri mengakibatkan alih fungsi lahan, relokasi warga, serta perubahan sosial ekonomi. Pembangunan bandara perlu memperhatikan prinsip Sustainable Development Goals, khususnya tujuan ke-11 Sustainable Cities and Communities dan tujuan ke-13 Climate Change. Rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kondisi pemanfaatan lahan di sekitar Bandara Doho Kediri sebelum pembangunan dimulai? Kedua, bagaimanakah bentuk perubahan lahan yang terjadi pada saat proses pembangunan Bandara Doho Kediri berlangsung? Ketiga, bagaimanakah kondisi lahan setelah pembangunan Bandara Doho Kediri selesai? Tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan kondisi lahan sebelum pembangunan Bandara Doho Kediri. Kedua, mendeskripsikan perubahan lahan saat pembangunan Bandara Doho Kediri. Ketiga, mendeskripsikan kondisi lahan setelah Bandara Doho Kediri beroperasi. Manfaat penelitian bagi masyarakat menambah wawasan tentang dampak pembangunan. Bagi pemerintah, memasukkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Metode penelitian. Lokasi sekitar Bandara Doho dengan pengumpulan data pada tanggal 5 sampai 10 September 2025. Sumber data. Data primer, wawancara, dan observasi. Data sekunder, citra satelit Google Earth, dan publikasi laporan. Metode pemerolehan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari A. Reproduksi data, memilih dan menyaring data yang relevan. B. Penyajian data, menampilkan data dalam tabel dan gambar. C. Penarikan kesimpulan, menemukan pola, dan menarik makna. Hasil dan pembahasan penelitian. Data penelitian A. Informan, pelaku UMKM, pegawai bandara sekaligus masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, aparat Polres Kediri, yang bertugas di area Bandara Doho Kediri, yaitu Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol. B. Citra satelit Google Earth pada tahun 2017 sampai 2014. C. Foto dan catatan lapangan. Kondisi sebelum pembangunan bandara. Pertama, sawah dan kebun mendominasi antara lain padi, hortikultura, khususnya mangga podang. Kedua, masyarakat hidup sebagian besar dari pertanian. Ketiga, citra satelit 2017 menunjukkan dominasi lahan hijau. Kondisi saat proses pembangunan bandara. Lahan dibebaskan, alat berat masuk, aktivitas pertanian menurun. Kedua, relokasi warga dengan ganti rugi dan pembukaan jalan baru. Ketiga, citra satelit 2020 menunjukkan bahwa lahan hijau sudah mulai berkurang. Kondisi pasca pembangunan bandara. Pertama, dibangunnya jalan tol akses bandara, permukiman baru, fasilitas bandara. Kedua, peluang ekonomi, UMKM dan minimarket semakin meningkat. Ketiga, bandara diresmikan pada 18 Oktober 2024 dan penerbangan berhenti pada 2025 sampai sekarang. Pembahasan. Sebelum pembangunan, wilayah didominasi sawah dan kebun. Ekosistem agraris stabil. Hal ini sesuai dengan penelitian Hermanto pada tahun 2021. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa sebelum pembangunan berlangsung, fungsi lahan masih bertumbuh pada nilai ekonominya dan belum mengalami tekanan perubahan yang signifikan. Saat pembangunan, lahan berubah menjadi konstruksi, aktivitas pertanian menurun, relokasi terjadi, sejalan dengan temuan Utami pada tahun 2023 dan Arifin 2023 tentang pergeseran lahan pada pembangunan bandara ini. Hal ini menunjukkan adanya transformasi lahan yang menyebabkan pergeseran mata pencarian serta
mendorong masyarakat beradaptasi secara sosial dan ekonomi. Sesudah pembangunan, peluang ekonomi baru seperti UMKM muncul, tetapi lahan pertanian berkurang. Hal ini sesuai dengan pendapat Riptanti pada tahun 2021 tentang perubahan pola ruang. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, penghijauan jalur hijau, serta penerapan energi ramah lingkungan agar sejalan dengan Sustainable Development Goals. Kesimpulan, pertama, sebelum pembangunan, wilayah sekitar bandara masih agraris dan masyarakat bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan. Kedua, saat pembangunan, lahan berubah menjadi konstruksi, aktivitas pertanian menurun, dan terjadi relokasi yang mendorong adaptasi sosial masyarakat. Ketiga, sesudah pembangunan, peluang ekonomi baru muncul, tetapi berkurangnya lahan pertanian menuntut tata ruang berkelanjutan dan penghijauan agar lingkungan tetap terjaga. Saran pertama, pemerintah daerah dan pengelola bandara dapat menggalangkan penanaman pohon dan menciptakan jalur hijau di sekitar area bandara. Kedua, pemanfaatan energi ramah lingkungan melalui penerapan lampu jalan dan fasilitas pendukung bandara bertenaga surya. Ketiga, generasi muda perlu dilibatkan dalam program penghijauan dan pertanian urban. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu selesainya penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.